Kembali lagi di Reject ya, Review Project. Hari ini saya berhasil mendatangkan Ray dari RT Design Studio sama Ryan ya dari RLUC. Jadi Ray ini arsitek dan interior consultant ya. Kalau Ryan ini lighting consultant. Jadi mereka berdua udah sering kerja bareng nih. Jadi sekalian datangin berdua ya, jadi paket. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol mengenai project ini ya. Kebetulan kita lagi ada di sini. Namanya coffee shop Public Hood ya. Public Hood ini ada di kompleks perumahan di Warga Indah, Warga Indah. Ya daerah Pejaten lah ya. Yeah. Ini daerah Pejaten. Tadi waktu gue datang sini nih gue rada bingung juga nih. Pas datang masuk komplek gitu, terus mau masuk coffee shopnya yang mana? Gue cariin kagak ada. Tapi depannya rumah tinggal banget ya, rumah tinggal banget. Mau masuk ke coffee shopnya mesti lewatin dalam rumahnya. Betul. Nyampe di belakang nih. Yeah. Begitu nyampe ketemunya kolam. Ya, jadi kerja nyebur gitu. Kerja nyebur ya. Gue rada bingung tadi mau ngapain dulu nih ya. Oke, anyway, ini karena unik banget nih. Jadi gue pengen denger ceritanya sedikit dong, mungkin dari segi arsitektur dulu ya. Jadi cerita awalnya tuh gimana nih bisa kejadian ada coffee shop tapi kok adanya di belakang rumah gitu. Jadi awalnya itu permintaan dari klien itu sebenarnya memang ada 2 lantai ya. Lantai pertama itu untuk roasting, kemudian lantai 2 tadi itu untuk tempat tinggal. Ada kamar, living room, simple sih sebenarnya. Bangunannya sendiri itu kita sebenarnya ambil dari bentuk site-nya aja sih. Dari bentuk site-nya kita extrude dengan yang tadi yang kayak awal itu kan kita ceritanya ada bangunan lama, kemudian depannya ada si gazebo. Nah itu sebenarnya cerita itu kita balikin lagi, cuma dalam bentuk form yang baru. Gitu, dan kita buatnya lebih ke tropical industrial dengan banyak masukin unsur tanaman, greenery. Jadi ketika kita lagi di sini tuh berasanya kayak adem gitu-gitu sih, masukin cahaya alami gitu. Konsep awalnya begitu. Konsep awalnya gitu. Terus nanti kalau ada tamu yang mau datang ke coffee shop ini gimana caranya? Misalnya tamu banyak, mesti lewat rumah tinggal ownernya gimana? Mungkin tadi lebih ke neighborhood coffee shop kali ya, jadi lebih private, lebih yang mungkin yang saling tahu gitu. Kesannya jadi memang bukan yang sesuatu yang publik sekali sih. Oke. Terus tadi di awalnya kan lu ada bilang ya konsepnya juga nanti yang rumah awal di depannya juga bakal dibangun nanti ya? Betul, di fase kedua. Oh, fase kedua. Jadi nanti memang ada jalan khusus untuk masuk langsung ke belakang, nggak ngelewatin rumah tinggalnya. Oh, kenapa yang dibangun coffee shop dulu? Kenapa nggak depannya dulu? Karena ini kan sebenarnya posisi coffee shopnya kejepit di belakang ya. Jadi memang secara construction kita harus bangun yang belakang dulu. Jadi nanti bangunan depan ini nggak rusak gitu. Jadi pas dari belakang maju sampai ke depan. Gitu. Karena nggak enak kalau nanti rumahnya udah jadi, terus kayak tiba-tiba ada construction gitu kan, nggak memungkinkan lah. Oh, I see. Jadi di reverse ya, belakang dulu selesai, baru ke depan. Betul. Oke. Terus, jadi ini begitu masuk kan langsung ketemu sama gazebo ya? Ini gazebo ya? Kita sebutnya gazebo. Terus flow desainnya gimana nih? Dari ketemu gazebo dulu, terusnya ada kayak jembatan dikit, terus ketemu coffee shop-nya, tempat roasting-nya, tempat apa namanya? Itu barnya ya? Ketemu barnya. Terus belakang ada ruang meeting ya? Betul, ada ruang meeting. Terus nih kalau gue perhatiin tadi sebelah kanan semuanya servis kan ya? Yes, semua servis. Terus di atas tadi kan kok kayak kamar ya? Itu gimana? Dia awalnya kan kamar, tapi mungkin lebih difungsikan sebagai living room ya buat tamu-tamu gitu-gitu nantinya. Jadi mungkin di sini kita ngebagi zoningnya satu indoor dan outdoor kali kita sebut nih ya. Jadi kalau yang indoor ini yang kita lagi duduk di gazebo, kemudian di dalam itu kita sebutnya indoor nih semua. Si coffee bar, kemudian living room itu semua indoor. Sedangkan area outdoor itu adalah si kolam renang sama taman di tengah ini inner court. Gitu. Nah di sini kita mainin antara indoor outdoornya. Jadi saat kita masuk indoor dulu, kemudian ganti ke outdoor lagi, baru masuk indoor lagi. Oh gitu, keluar masuk ya. Keluar masuk. Ngomong-ngomong nanti setelah renovasi kolamnya masih dipertahanin apa enggak ya? To be confirmed kayaknya. To be confirmed. Terus waktu proses desain itu sama lighting dari awal udah masuk apa gimana nih waktu itu flow-nya? Sebenarnya selalu kalau lighting itu misalnya apalagi kalau sama Arti sama Ray ya. Dia desain dulu overall semua, baru kita lihat elemen apa yang bisa di highlight, apa yang bisa di enhance. Jadi sebelum gambar kerja itu fix final, nah baru kita masuk furniture ini detailnya sekarang seperti ini ya, kita modify, kita revisi titik-titiknya. Itu biasanya tetap tarikan awalnya udah ada, cuman habis itu kita revisi lagi, kita improve titik-titiknya. Oh ini lebih bagus nih, oke ini groupingnya ke sini, wiringnya ke sini, seperti itu. Waktu penambahan lighting itu pas dari gambar 2 dimensi apa dari 3D nih? Dari 2 dimensi. Dari 2 dimensi doang?
3D itu sebagai acuan. Misalnya space-nya, overall mood-nya seperti ini, look-nya seperti ini, proporsinya. Tetap kita lihat, kita buka SketchUp-nya, kita bedah, kita olah. Oh, area sini yang bagus di highlight nih. Terbaru dari 3D juga kelihatan material. Oh, ini materialnya apa? Jadi selalu kita tektokan. Oke, Ray, mana yang mau di highlight gitu kan. Tapi kalau sama artis selalu space-nya udah terlihat sih. Dia selalu nggak ada bangunan yang semua solid gitu. Jadi selalu ada kayak tadi, kayak di gazebo ini kan anggap aja yang solid, terus taman agak open, terus dalam solid lagi. Jadi kita selalu mainnya itu highlightnya nggak semua gitu. Jadi benar-benar tempat-tempat yang spesifik aja, material-material yang spesifik. Jadi bikin ambience-nya itu nggak semua rata. Semuanya lebih ada mood-nya gitu. Kalau orang awam bilangnya remang-remang gitu ya. Nggak juga dibilang remang nggak juga. Jadi Bisa didim. Oh, bisa didim bahasa kerennya ya. iya. Jadi sebenarnya kan kalau bisa kita ngedesain lighting itu jangan sampai terlalu mengandalkan dimmable gitu kan. Kalau memang udah kita set, apalagi nggak semua klien bisa afford dimmable kan. Kalau memang moodnya udah bisa di set, spot-spotnya udah bisa di highlight sesuai dengan elemen-elemen arsitektur yang udah ada, interior yang udah ada, itu udah kita harus desain gitu. Kalau nggak, ngapain pakai lighting designer? Apa aja didim aja gitu. Oh, oke. Jadi kalau pakai lighting designer itu lebih menentukan intensitas cahayanya atau looks cantiknya apa nih biasanya? Semua aspek ya. Kalau dari area Luce sendiri sih sebenarnya semua aspek dipikirin. Dari pertama layout penitikannya. Otomatis kalau kita ngerecokin ceilingnya nggak rapi kan otomatis nanti arsitekturnya juga jadi nggak clean kan. Plafonnya udah cantik, titiknya kemana-mana menyebar-nyebar, nggak perspektif, nggak lurus sama furniture-nya. Nanti kan jadinya nggak enak sama interior sama arsitekturnya. Itu dari poin 2D-nya kan, dari titik. Kalau ngomong ambience pasti juga harus di set. Kayak tadi wattnya berapa, kombinasi antara mana sih pakai yang 7 watt, mana yang pakai 3 watt, color temperaturnya juga, mana yang perlu 3000 Kelvin, mana yang butuh warm, mana yang butuh cool gitu kan. Terus apa lagi tadi tuh? Cantiknya cantik pasti. Ya. Kalau namanya lighting itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Kalau memang ada materi yang rich, teksturnya bagus, pasti kita highlight biar both elemen itu cantik gitu. Jadi kalau lighting ditembak-tembak putih doang pasti kayak kesannya biasa aja gitu kan. Tapi kalau kayak tanaman yang di highlight, pohon, tekstur-tekstur konkret di sini, rooster terutama di sini kan feature-nya roosternya menarik banget. Itu yang kita highlight, yang bikin arsitekturnya itu lebih menarik lagi gitu. Bukan karena lighting arsitekturnya, bukan karena lighting bikin lebih cantik, tapi karena lighting dan arsitektur dan interior semuanya jadi lebih cantik. Jadi tetap harus kolaborasi. Tetap berkesinambungan ya semua ya. Betul. Kenapa mesti hire arsitek kan gitu. Kemarin udah baca belum kemarin? Kenapa mesti hire arsitek ya? Kira-kira gitu. Oke. Nah, terus kalau Ray ini lo dari segi arsitek sama interior itu waktu ngedesain, apakah lo udah pikirin gua ntar bakalan taruh lampu sini atau pas lampunya lo serahin ke lighting consultant nih, lo tentuin deh lampunya di mana? Apa gimana tuh flow pola pikir lo? Kalau secara lighting, basically kita harus tentuin ya dari awal, karena itu kan electrical, jadi nggak cuma lighting, tapi stop kontak, data, outlet, semuanya itu udah kita tentuin. Tapi nanti tentu ketika di satu project kita pakai lighting consultant, kita harus koordinasi dengan lighting consultant, karena kan dia tentu lebih spesial, lebih profesional di area tersebut. Jadi tadi mungkin banyak hal yang kalau kita kan mungkin secara titik general banget nih, oke di sini spotlight, di sini LED. Mungkin nanti dari lighting consultant dari RLUC bisa kasih masukan, oh di sini LED-nya mungkin bisa pakai yang flex atau tadi misal pakai tipe yang mana. Nah itu tuh lebih spesifik gitu. Jadi kita kasih sifatnya lebih ke general lah. Ibaratnya, oke kita kasih desain ambience-nya mau seperti ini. Nah nanti teknisnya, kemudian sampai ke color rendering. Kayak kemarin contoh di area roasting itu challenge-nya adalah ini ya, warnanya nggak boleh terlalu kuning ya. Yeah. Kalau nggak nanti saat dia lagi roasting kelihatannya kayak udah matang terus gitu. Yeah. Jadi harus di mix. Gimana cara nyatuin lampu warm tapi ada putihnya masih bisa untuk roasting gitu. Jadi kita atur juga wiringnya seperti apa. Kalau memang nggak ada kebutuhan roasting, udah kita nyalain semua rata warm white gitu. Nanti kalau ada kebutuhan roasting ya udah sebentar aja ada elemen putihnya gitu untuk roasting sebentar. Iya, terakhir kita interview ngobrol juga di tempat kopi juga ya waktu itu ya. Iya, waktu itu kita ngomongin temperatur cahaya juga betul. Yang ada yang spesifik CRI-nya mesti berapa waktu itu ya? 90 ke atas lah. 90 ke atas ya. Kalau zaman sekarang sih udah dulu susah mencapai 90. Kalau sekarang udah banyak spotlight udah bisa Sierra 95, 97 colornya itu lebih lengkap lah, udah lebih bagus gitu. Jadi nggak cuma ngandalin watt. Oke.
yang lebih menarik lagi lanjutin tadi yang nggak cuma cantik ya, tapi detail itu penting karena kalau apalagi sama arti itu detailnya itu banyak banget. Ada shelving, ada table, ada jembatan dan lain-lain material. Jadi nggak cuma hanya highlight material kayak gini aja semua di bawah sini tuh nyala. Ada lampu indirectnya. Jadi detail-detail ini yang kita juga pelajarin. Karena kan kalau material nyebar material gampang ya, tapi kalau nge-highlight detail-detail arsitektur itu lebih susah, lebih tricky. Jadi dari Ray guide-nya in general lighting-nya sukanya seperti ini. Karena kita udah banyak kerjasama kali ya, jadi udah tahu cara pikir Ray itu seperti ini, cara pikir dari desainnya Arti itu seperti ini gitu. Jadi kita udah tahu highlight-nya, tangganya kita highlight, tinggal detailnya kita benerin. Kalau memang kayu, indirectnya harus tembak kemana sih, posisi indirectnya harus di mana supaya nggak bergaris, biar lampunya lebih gradasi, lebih kayak gitu sih. Jadi detail-detail yang bikin lighting, arsitektur dan interior tadi jadi satu kesatuan, bersinambungan. Jangan seolah-olah oh nih lighting kesannya kayak tambelan nih gitu kan. Udah nyebar-nyebar, nggak rapi, nggak lurus, ujungnya nggak ada yang win gitu. Jadi kita tetap harus ada menang kalah sih sebenarnya di komunikasinya tetap harus ada. Nah sekarang gue mau nanya seputar pencahayaan ya. Pencahayaan kan bisa dua ya, bisa natural light, bisa artificial light. Nah ini kan juga banyak bukaan ya, lo bikin gazebo, terus tengahnya lo kasih kaca gitu kan, terus ada yang ketutup. Nah itu lu bikinnya sengaja dengan mempertimbangkan ada efek bayangan yang bagus apa gimana tuh? Kalau secara desain ya kita sengaja masukin cahaya alami sebanyak-banyaknya sih ke bangunan. Jadi memang dari depan sampai belakang tuh kita masukin cahaya yang di indoor tadi lewat skylight. Tapi kalau yang di tengah ini justru kebalikannya. Karena terlalu banyak cahaya kita malah shading pakai tanaman gitu. Which is jadi kalau kita lagi di bawah sini nanti kayak di area kayu, di beton itu bakal ke shades dengan bentuk si shadow dari tanaman itu. Gitu. Nah terus gue mewakili netizen nih, orang awam nih. Kan kalau kebanyakan bukaan cahaya gini kena matahari semua panas. Gimana dong tuh? Kalau panas sebenarnya jangan dilawan. Kalau kita jam 12 siang tentu pasti panas ya. Makanya kita berusaha. Jadi kalau kita desain memang hal pertama sih orientasi bangunan. Kita bakal orientasiin ke utara selatan gitu. Jadi memang kita nggak ngelawan alam lah istilahnya. Jadi kalau ketika siang memang panas, jadi peruntukan area gazebo ini lebih ke pagi sama sore sebenarnya, gitu. Tentu juga malam ya, malam itu paling enak karena adem di sini. Oh oke. Jadi emang alamnya udah pasti begitu ya, jangan dilawan ya. Betul. Jadi kalau ada matahari pagi sama sore dia nggak direct masuk gitu kan, agak dari samping gitu ya. Oke, itu kan kalau natural light. Nah sekarang kalau misalnya pertimbangan artificial lighting gimana nih dari Ryan nih? Nah, sebenarnya sama kayak arsitektur. Namanya natural light ya jangan dilawan. Jangan natural light-nya misalnya 100%, kita mati-matian uber lampunya supaya terangnya equal. Namanya siang pasti lampu kita otomatis kalau bisa mati lah, nyala beberapa aja kan. Nah, kadang-kadang ada klien atau desainer yang mostly klien sih, maunya itu siang terangnya sama, rata. Nanti malamnya yang babak belur gitu loh. Walaupun mereka bilang oh nanti bisa pakai sistem dan lain-lain, tapi kan namanya siang ya udah let it natural aja gitu. Tapi kalau memang kayak dari arti kan udah spesifik ya, siangnya efeknya akan seperti apa, di lantai ini banyak proyeksi. Ya udah lampu-lampu itu kita nyala highlight yang penting-penting aja. Kalau memang nggak perlu nyala siang kan lebih hemat listrik consumption-nya, lebih love the earth lah. Oke. Nah, kalau misalnya pas malam-malam itu gimana tuh? Gue punya dua pertanyaan sebenarnya untuk masalah lampu malam ya. Pertama, kalau lampunya banyak itu boros listrik nggak nih? Apakah ada pertimbangan pemakaian listrik apa? Mungkin fixture ya? Fixture yang low watt mungkin apakah ada pertimbangan itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, gue sering banget nemuin project yang terutama yang uplight biasanya ya, nembakin lampu uplight gitu, terus ada bayangan pohon di tembok, acak-acakan kemana-mana tuh. Nah, gue tuh kalau di Photoshop tuh sering banget ngedit begituan tuh, gue tuh kesel banget tuh. Nah, itu tuh apa gitu? Maksudnya apakah memang kalau udah uplight bakalan jadi begitu? Atau apa ada siasat tertentu yang bisa jadi nggak menyusahkan gua gitu? Kalau bisa nggak usah edit udah cantik gitu. Iya, maunya kan gitu dong. What you see is what you get dong, maunya gitu. Ya sebenarnya kalau jawab yang pertama, untuk zaman sekarang ya, apa udah zamannya LED, apapun itu LED. Nggak usah khawatir listrik mahal dan lain-lain. AC lebih mahal, kompor listrik lebih mahal, hood dan lain-lain. Watt lampu itu cuma 7 watt rata-rata.
ya kalau butuh watt tinggi paling 9, 12 watt dan titiknya pun nggak sebanyak itu gitu. Jadi sebenarnya porsi orang bilang lampu jangan banyak-banyak takut listrik mahal. Porsinya itu benar-benar sedikit banget. Kalau kita kali ke pemakaian lampu dengan berapa jam, 8 jam. Kecuali mungkin kantor ya. Kantor kan full 8 jam. Dari jam 9 sampai jam 6 terutama di gedung. Itu pun setelah jam 6 kan rata-rata dimatiin lampunya sama gedung kan. Kalau mau pakai lampu sendiri. Karena memang udah standarnya. Nah, kalau untuk project-project private kayak rumah dan lain-lain, lampu kecil sekali porsinya, kecuali kita banyak indirect. Karena indirect itu hitungannya per meter. Misal per meter 10 watt. Kalau kita punya 50 meter, dikali lebih tinggi gitu pemakaiannya. Tapi kalau spot-spot gitu nggak usah khawatir. Tapi kalau tadi ngomongin kantor tuh misalnya nyala 8 jam. Kalau kantor arsitek kan lebih dari 8 jam ya? Betul. Nah, biasanya kalau kita lihat film-film Korea nih sekarang kan, ada atau film-film Mandarin gitu. Mereka udah ada lampu di depan layarnya, jadi lebih spesifik task. Yang sebenarnya perlu nyala untuk public itu kan general light untuk jalan, untuk orang lewat dengan traffic yang rame. Kalau lembur kan nggak mungkin OB-nya lembur. Ya kita ngomong nggak kantor arsitek lah, in general office pasti kalau mereka lembur mereka nyalanya pakai lampu meja aja di depan meja aja dengan harapan kan mereka cepat pulang ya, cepat kembali ke rumah. Harapannya. Iya harapannya. Harapan yang kerja. Betul. Which is nggak mungkin ya, pasti lembur ya. Tapi yang terpenting itu kan terang looks-nya di atas mejanya kan. Ambience kita nggak perlu lihat. Jalan juga paling cuma ke toilet dan lain-lain itu udah ada lampu direction, lampu jalan, ada exitnya nyala, lampu-lampu malam itu biasanya pada nyala. Tapi yang penting di atas meja itu untuk kerja, untuk monitor, baca, tulis itu memenuhi kebutuhan. Makanya biasa pakai lampu depan layar, lampu meja, task lighting kita bilang gitu. Task lighting. Task lighting. Oke. Cuman di sini memang di Indonesia nggak semua ter-applicable. Tapi kalau kita nonton film Korea, film Mandarin yang desain interiornya bagus, itu ada kalau dilihatin perhatiin gitu. Ada apa nih maksudnya? Ada lampunya, task lightingnya itu ada. Task lightingnya ada. Betul. Itu kalau yang benar seperti itu. Benar. Oke, jadi kan gua sekarang yang jawab pertanyaan kedua ya, yang masalah bayangan nih upline nih. Tapi muka lo kayak udah agak kena matahari udah mulai terik. Nah ini sebenarnya topik yang pas juga ya tadi dari arsitek emang ngedesainnya ya cahaya matahari emang masuk gitu kan. Nah jadi kalau kita syuting silo jangan dilawan ya. Jadi bagus. Mengingatkan ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya gua motret nih, gua sih mah seneng lihat kayak gini. Bayangannya miring-miring keren. Cuman kalau buat podcastan orangnya belang kesian. Jadi kita pindah spot dulu. Sekalian kasih lihat spot yang lain ya. Ayo, coba pindah dulu. Oke. Lu simulasi nggak sih? Misalnya, nih gue mau taruh lampu di sini, ntar kena pohon, kira-kira bayangannya jadi gimana ya? Itu gimana? Karena tadi kan ini sebagai tangga. Tangga itu kalau kita tutup semua kan nanti terlalu solid. Kita yang mau buka bisnis lah, kita yang mau dekor rumah sendiri. Masa iya kita mau habis 100 juta untuk satu lampu misalnya seperti itu kan? Pasti kita mikir-mikir.